Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini ada informasi yang menarik ya, yang mencuat di kalangan Bapak Ibu Guru ya, terkait dengan regulasi baru penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Nah, ini banyak juga sebenarnya guru-guru itu menyuarakan bahwa untuk apa jadi kepala sekolah, karena tanggung jawabnya besar tetapi tunjangannya kecil gitu ya. Dan banyak sebenarnya juga yang rame di grup-grup terkait dengan regulasi-regulasi tersebut. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam video kali ini Bapak Ibu Guru ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama karena memang kalau di sekolah-sekolah itu kita tidak bisa pungkiri ya, tidak bisa kita hindari kalau kelak Bapak Ibu Guru juga akan menjadi kepala sekolah kalau sudah tiba waktunya ya. Hanya tinggal menunggu waktu saja, Bapak Ibu Guru pasti akan menjadi kepala sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, informasi yang akan saya sampaikan itu ini berdasarkan dari Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 yang mencabut Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 ya. Kemudian pencabutan tersebut itu ditegaskan dalam pasal 33 Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 yang menyatakan bahwa seluruh ketentuan yang bertentangan dengan aturan baru ini dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini langkah ini sebenarnya diambil itu sebagai bagian dari strategi penyegaran kepemimpinan di sekolah dan untuk membuka ruang regenerasi bagi guru lain agar dapat mengemban tugas sebagai kepala sekolah ya, seperti itu. Nah, selain itu, perubahan masa jabatan di dalam kepala sekolah seperti yang tertuang dalam Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 itu, untuk ketentuan utamanya ya, kalau kita melihat pada Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 bahwa guru itu dapat menjabat kepala sekolah maksimal 4 tahun ya, atau 4 periode atau 16 tahun. Kemudian setiap periode itu berlangsung selama 4 tahun. Nah, berlaku bagi kepala sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah termasuk daerah khusus. Jadi, kalau untuk yang aturan lama yang Permendikbudristek nomor 40 nomor 21 tahun 2021 itu memang cukup lama ya Bapak Ibu ya, sehingga regenerasi untuk menjadi kepala sekolah itu sangat sedikit sekali ya. Jadi butuh 16 tahun baru boleh diganti gitu. Nah, untuk yang ketentuan baru di dalam Permendikbudasmen nomor 7 tahun 2025 menyebutkan bahwa guru itu hanya dapat menjabat kepala sekolah maksimal 2 periode ya berturut-turut atau dalam 8 tahun. Jadi dipangkas 2 periode atau 8 tahun. Kemudian setiap periode itu tetap berdurasi 4 tahun. Dan ini berlaku nasional Bapak Ibu. Jadi kalau yang sebelumnya itu berlaku di pemerintah daerah, dan ini berlaku nasional untuk semua satuan pendidikan di bawah pemerintah daerah gitu. Nah, artinya masa jabatan kepala sekolah itu dipangkas setengahnya dari 16 tahun menjadi hanya cuma tinggal 8 tahun. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira tersendiri buat teman-teman yang akan menjadi kepala sekolah ya, meskipun banyak yang mencuat informasi bahwa jangan menjadi kepala sekolah karena tunjangannya hampir nggak ada yang bilang hanya cuma 150 tetapi tanggung jawabnya besar ya. Nah, itu yang ini, tapi yang Bapak Ibu perlu perhatikan bahwasanya Bapak Ibu guru itu pasti akan menjadi kepala sekolah ya. Itu sudah ini ya, artinya besar sekali untuk menjadi kepala sekolah, apalagi kalau aturannya ini sudah diperbarui dan maksimal seseorang untuk bisa menjadi kepala sekolah itu hanya cuma 8 tahun ya, atau 2 periode. Jadi kesempatannya sangat besar Bapak Ibu untuk bisa menjadi kepala sekolah. Nah, kemudian ini adalah bagaimana lalu dengan nasib kepala sekolah yang sudah menjabat lebih dari 2 periode ya. Nah, ini pernyataannya bahwa bagi kepala sekolah yang saat ini itu sudah menjabat lebih dari 2 periode atau 8 tahun, itu yang pertama itu akan dikembalikan ke tugas semula sebagai guru ya. Jadi tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah. Kemudian bisa juga diberi tugas lain sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah.
Nah, proses transisi ini dilakukan secara bertahap Bapak Ibu guru agar tidak mengganggu layanan pendidikan. Nah, kepala sekolah yang masa jabatannya habis dihimbau untuk mempersiapkan serat terima jabatan sesuai dengan prosedur. Nah, berikutnya pemerintah daerah itu melalui Dinas Pendidikan itu diwajibkan satu melakukan pendataan dan evaluasi seluruh kepala sekolah, ya, kemudian menyesuaikan penugasan dengan regulasi yang baru, dalam hal ini adalah yang 8 tahun atau 2 periode tersebut, kemudian membuka jalur pengembangan karir bagi guru atau jabatan fungsional, dalam hal ini adalah pelatihan ataupun tugas tambahan yang lain. Selanjutnya itu adalah adanya tujuan perubahan, ya. Kenapa kemudian muncul Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 ini? Jadi tujuan utamanya yaitu pertama, ya, untuk menyelenggarakan kepemimpinan di sekolah tersebut. Kemudian membuka kesempatan regenerasi bagi guru lain, ya, dan meningkatkan kualitas manajemen pendidikan melalui kepemimpinan yang lebih adaptif. Serta yang keempat itu mendorong inovasi dan munculnya gagasan segar di lingkungan sekolah. Nah, dampak yang diharapkan itu adalah di mana kepala sekolah itu tidak terlalu lama berada di posisi yang sama, ya. Jadi jangan mungkin merasa nyaman, ya, dengan adanya kalau Bapak Ibu berada pada posisi sebagai kepala sekolah gitu, ya. Nggak seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus juga menyerahkan jabatannya ke generasi bawahnya. Kemudian guru lain itu memiliki kesempatan lebih besar untuk berkarir sebagai kepala sekolah dan terwujud manajemen pendidikan yang dinamis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, lalu bagaimana dengan implementasinya? Jadi untuk implementasinya di sini adalah bahwasanya mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, ya. Jadi aturan tersebut Bapak Ibu guru itu mulai berlaku setelah diundangkan peraturan tersebut atau kebijakan tersebut dikeluarkan. Dalam hal ini adalah Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Bapak Ibu guru bisa melihat, ya, di situ kapan sebenarnya diberlakukan. Kemudian wajib menjadi acuan resmi seluruh pemerintah daerah, ya. Jadi pemerintah daerah yang akan membantu Bapak Ibu untuk memperlancar proses Bapak Ibu menjadi kepala sekolah. Pemerintah daerah juga harus segera menyesuaikan penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan aturan baru tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu guru, kalau saya simpulkan bahwa Permendikbudasmen nomor 7 tahun 2025 ini membawa perubahan besar dalam pembatasan masa jabatan kepala sekolah dari sebelumnya 16 tahun menjadi hanya tinggal 8 tahun. Nah, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepemimpinan pendidikan yang lebih segar, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.